Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang anak perempuan bernama Jannah yang terpengaruh oleh gaya hidup hedon di media sosial hingga melupakan perjuangan dan cinta seorang ibu. Cerita ini membawa kita pada perjalanan penuh penyesalan, kutukan, dan akhirnya sebuah pelajaran berharga tentang bakti kepada orang tua dan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Perlu diingat, cerita ini dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa di dalamnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, berikan komentar tentang pelajaran yang kalian dapatkan dari cerita ini, dan tentunya subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil di Blitar, Jawa Timur, suasana selalu tenang. Desa itu dikelilingi hutan lebat dengan jalan setapak yang jarang dilalui orang. Penduduk desa hidup sederhana, bertani dan berladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di tengah desa itu, ada sebuah rumah kecil yang tampak lebih lusuh dibandingkan rumah lainnya. Rumah itu milik seorang janda bernama Bu Sarmi. Bu Sarmi hidup bersama putri tunggalnya, Jannah. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, Bu Sarmi bekerja keras agar mereka bisa bertahan hidup. Ia sering menghabiskan waktu di sawah, menanam padi, atau bekerja serabutan membantu warga desa lain. Meski hidup serba kekurangan, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk putrinya. Namun, Jannah tidak seperti ibunya. Semakin bertambah usia, Jannah merasa bahwa kehidupannya tidak adil. Ia sering merasa iri melihat anak-anak desa lain yang bisa membeli pakaian baru atau memiliki barang-barang yang lebih baik. Ketidakpuasan itu semakin menjadi sejak Jannah mengenal media sosial. Ia habiskan waktu berjam-jam di depan layar ponselnya, menonton video para influencer yang hidup mewah. Jannah ingin menjadi seperti mereka. Cantik, kaya, dan dipuja banyak orang. "Kenapa hidup aku begini, Bu?" tanya Jannah suatu hari saat mereka makan malam. "Kenapa kita nggak bisa punya uang banyak seperti orang-orang itu? Aku malu punya hidup kayak gini." Bu Sarmi menatap putrinya dengan mata penuh kasih. "Nak, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Rezeki itu datang dari Allah sesuai apa yang kita butuhkan. Jangan iri sama orang lain." Namun, kata-kata Bu Sarmi hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jannah tidak peduli. Yang ia tahu, ia ingin hidupnya berubah. Ia ingin cantik dan terlihat seperti orang-orang yang ia lihat di media sosial. Malam itu, Jannah kembali membuka ponselnya. Ia melihat video seorang influencer yang memamerkan perawatan kulit mahal. Wajah sang influencer tampak mulus dan bercahaya. Di bawah video itu, influencer tersebut berkata, "Kalau mau punya kulit cantik seperti aku, pakai skincare ini. Harganya memang mahal, tapi hasilnya luar biasa." Hati Jannah bergejolak. Ia merasa itu adalah jawaban dari semua masalahnya. Ia berpikir bahwa dengan memiliki skincare itu, ia bisa terlihat lebih cantik dan mengubah hidupnya. Namun, saat ia memeriksa harga produk tersebut, jantungnya berdegup kencang. Harganya jauh di atas kemampuan ibunya. Tapi Jannah tidak peduli. Ia yakin bahwa ia harus memiliki skincare itu, apapun caranya. Keesokan harinya, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Bu Sarmi sudah bersiap untuk pergi ke sawah. Dengan caping di kepalanya dan cangkul di tangan, ia menatap Jannah yang masih duduk di teras rumah sambil memegang ponselnya. Matanya menatap layar tanpa henti, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Jannah, bantu ibu masak dulu, ya." "Ibu mau ke sawah sebentar," ujar Bu Sarmi dengan lembut. Namun, Jannah tidak menjawab. Ia hanya mendengus pelan tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Bu Sarmi menghela napas, lalu berjalan meninggalkan rumah dengan langkah berat. Ia tahu, putrinya semakin hari semakin sulit diajak bicara. Tapi ia tetap berharap, suatu hari nanti Jannah akan mengerti perjuangannya. Siang itu, saat Bu Sarmi pulang dari sawah dengan keringat bercucuran, Jannah langsung mendekatinya dengan wajah serius. Ia membawa ponselnya dan menunjukkannya kepada ibunya. "Bu, aku mau skincare ini," katanya tegas sambil menunjuk gambar produk di ponsel. "Aku udah cari tahu,
Ini yang bikin wajah glowing kayak yang di media sosial. Aku juga mau kayak mereka. Bu Sarmi terdiam sejenak. Matanya menatap layar ponsel itu, lalu beralih ke wajah putrinya. Ia tahu bahwa harga barang itu pasti sangat mahal. Dengan hati-hati, ia menjawab, "Janah, ibu nggak punya uang sebanyak itu. Uang kita cuma cukup untuk makan dan bayar utang. Skincare semahal itu bukan kebutuhan kita. Lagi pula, kamu sudah cantik apa adanya, nak?" Namun, jawaban itu membuat Janah marah. Ia menghentakkan kakinya di tanah sambil berteriak, "Bu, aku butuh ini. Aku nggak mau jadi jelek terus. Semua orang di media sosial punya kulit bagus, kenapa aku nggak bisa punya juga? Apa ibu nggak peduli sama aku?" Bu Sarmi terkejut mendengar nada suara putrinya yang begitu keras. Ia mencoba menenangkan Janah. "Nak, dengarkan ibu. Hidup kita bukan tentang mengikuti gaya hidup orang lain. Mereka punya rejeki sendiri, kita juga punya rejeki sendiri. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak bisa kita capai." Namun, Janah tidak mau mendengar. Ia merasa ibunya tidak mengerti keinginannya. Ia merasa malu dengan kehidupannya yang serba kekurangan. Dalam hatinya, ia berpikir, kenapa ibuku selalu membatasi aku? Kenapa aku harus hidup seperti ini? Hari itu, Janah tidak berbicara lagi kepada ibunya. Ia mengurung diri di kamar, terus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan skincare yang ia inginkan. Sementara itu, Bu Sarmi duduk di dapur, memandangi nasi yang hampir habis di tempat penyimpanan. Ia merasa sedih karena tidak bisa memenuhi keinginan anaknya, meski ia tahu permintaan itu terlalu berlebihan. Malam pun tiba. Janah keluar dari kamarnya dan kembali menemui ibunya. Kali ini, wajahnya penuh tekad. "Bu, kalau ibu nggak beliin aku skincare ini, aku nggak akan makan. Aku nggak akan bicara sama ibu lagi," ancamnya. Bu Sarmi menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Janah, ibu nggak bisa? Tolong, mengertilah. Kita nggak punya uang untuk itu." Tapi Janah tidak peduli. Ia membalikkan badan dan kembali masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Bu Sarmi hanya bisa berdoa dalam hati, meminta kepada Allah agar putrinya diberi hidayah. Malam itu, suasana di rumah kecil Bu Sarmi begitu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan gesekan daun-daun yang tertiup angin. Janah masih duduk di kamarnya dengan wajah penuh amarah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya menolak permintaannya. Dalam pikirannya, ia merasa ibunya tidak peduli padanya. Perasaan kecewa dan marah bercampur menjadi satu. Sementara itu, Bu Sarmi duduk di ruang tengah, menunduk sambil berdoa. Ia memohon kepada Allah agar putrinya diberi kesabaran dan kesadaran. Namun, doa itu terputus ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dari arah kamar Janah. Janah keluar dari kamarnya dengan ekspresi yang dingin. Di tangannya, tergenggam sebuah pisau dapur yang tajam. Matanya menatap lurus ke arah ibunya yang kini berdiri dengan tubuh gemetar. "Bu, kalau ibu nggak mau beliin aku skincare itu, aku nggak akan tinggal diam," ucap Janah dengan suara rendah, namun penuh ancaman. Ia mengangkat pisau itu perlahan, menunjukkan keseriusannya. "Janah, apa yang kamu lakukan? Letakkan pisau itu, nak." Suara Bu Sarmi bergetar, matanya membelalak melihat tindakan putrinya. Namun, Janah tidak menurunkan pisau itu. Ia malah mendekat ke arah ibunya, langkah demi langkah. "Aku nggak peduli, Bu. Kalau ibu nggak mau kasih apa yang aku minta, aku akan paksa. Aku capek hidup miskin seperti ini. Aku capek punya ibu yang nggak pernah ngerti apa yang aku mau." Bu Sarmi mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia tidak percaya anak yang ia besarkan dengan penuh cinta kini berubah seperti ini. "Janah, kamu sudah keterlaluan. Ini ibu kamu, nak. Kenapa kamu sampai begini?" Namun, Janah tidak peduli. Wajahnya penuh amarah, dan ia semakin mendekat. "Aku nggak akan berhenti, Bu. Pokoknya aku mau skincare itu, atau aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan." Melihat ancaman itu, Bu Sarmi merasa sangat ketakutan. Ia berbalik dan berlari keluar rumah. Malam yang gelap menjadi saksi pelariannya, sementara Janah mengejarnya dengan pisau di tangan.
Suara langkah kaki mereka bergema di tanah yang keras, dan Bu Sarmi tidak henti-hentinya memohon. "Janah, berhenti, nak. Jangan lakukan ini." Namun, Janah tidak mendengar. Amarahnya sudah menguasai dirinya. "Berhenti, Bu. Jangan lari. Aku nggak main-main," teriaknya di tengah kegelapan malam. Bu Sarmi terus berlari, melewati jalan setapak yang sempit menuju ladang di pinggiran desa. Tubuhnya yang lemah hampir tumbang, tapi ia memaksakan diri untuk terus bergerak. Tangannya bergetar, dan air mata mengalir deras di wajahnya. Di tengah pelariannya, Bu Sarmi berhenti. Napasnya terengah-engah, dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus berlari. Dengan tubuh yang gemetar, ia berbalik menatap Janah yang kini berdiri beberapa langkah darinya. Pisau itu masih tergenggam erat di tangan putrinya. "Janah, ibu mohon, sadarlah. Apa kamu benar-benar tega melakukan ini kepada ibu?" Bu Sarmi berkata dengan suara bergetar. "Ibu sudah melakukan segalanya untuk kamu, nak. Apa ini balasanmu?" Namun, Janah tidak menjawab. Matanya masih diliputi amarah. Ia melangkah mendekat, dan pisau itu berkilat terkena sinar bulan. Bu Sarmi merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dalam keputusasaan, ia mengangkat tangannya ke langit. Air mata membanjiri wajahnya, dan dengan hati yang hancur, ia berteriak, "Ya Allah, jika anak ini tidak bisa menghormati ibunya, jika ia terus mengikuti nafsunya dan lupa dengan semua yang ibu berikan, hukum dia, ya Allah. Berikan dia balasan atas apa yang telah dia lakukan." Kata-kata itu menggema di udara malam yang sunyi. Janah terhenti. Ia menatap ibunya dengan bingung, tapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba terasa aneh. Pisau di tangannya terjatuh ke tanah. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya mulai berubah. Janah tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa di tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Tangannya yang tadi menggenggam pisau mulai berubah. Jari-jarinya mengecil, kulitnya mengeras, dan bulu kasar perlahan tumbuh di permukaannya. "Ibu, apa yang terjadi padaku?" teriak Janah dengan suara yang mulai berubah parau. Bu Sarmi berdiri terpaku, masih dengan tangan terangkat ke langit. Matanya membelalak menyaksikan perubahan yang terjadi pada tubuh putrinya. Janah memegang wajahnya, tapi ia merasakan hidungnya mulai memanjang, berubah menjadi moncong seperti binatang. Gerakannya menjadi tidak terkendali, dan tubuhnya mulai membesar secara perlahan. "Ibu, tolong aku. Aku takut." Janah mencoba berteriak, tapi suaranya berubah menjadi lengkingan yang mirip dengan suara babi. Ia berusaha bergerak mundur, tapi tubuhnya terus berubah. Kaki Janah yang semula ramping kini berubah menjadi kaki pendek dan tebal dengan kuku tajam di ujungnya. Kulitnya dipenuhi bulu hitam kasar, dan tubuhnya membesar hingga menyerupai seekor babi hutan yang besar dan menakutkan. Janah mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara geraman babi yang dalam dan menggelegar. "Ibu, tolong aku," pikir Janah dalam hatinya, tapi tidak ada manusia yang bisa memahami suara yang keluar dari mulutnya. Ia berusaha mendekati ibunya, tetapi Bu Sarmi mundur dengan wajah penuh ketakutan. "Janah, ini hukuman dari Allah atas perbuatan burukmu, nak. Ibu sudah memperingatkanmu, tapi kamu tidak mau mendengar. Kamu melupakan rasa hormat kepada ibu yang telah membesarkanmu," ucap Bu Sarmi sambil menangis. Janah, yang kini sepenuhnya berubah menjadi seekor babi hutan besar, menggeram dengan keras. Air mata mengalir dari kedua matanya yang kini kecil dan merah. Ia merasa tubuhnya berat, dan instingnya mulai berubah. Ia tidak lagi bisa berpikir seperti manusia. Dalam ketakutan dan kebingungan, Janah berlari ke arah hutan. Suara derap langkahnya yang berat menggema di tanah. Ia berlari tanpa tujuan, jauh dari ibunya dan rumah tempat ia tinggal selama ini. Tubuhnya yang besar menerobos semak-semak dan pepohonan, meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Warga desa yang mendengar suara itu keluar dari rumah mereka, penasaran dengan apa yang terjadi. "Apa itu tadi?" "Seperti suara babi hutan, tapi besar sekali," bisik salah satu warga. "Aku belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya." "Sepertinya berasal dari arah rumah Bu Sarmi," tambah warga lainnya. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Suara geraman babi hutan itu semakin menjauh, masuk ke dalam hutan yang gelap.
Di tengah malam yang sunyi, suara itu perlahan menghilang, meninggalkan desa dalam keheningan yang mencekam. Sementara itu, Bu Sarmi terduduk di tanah dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Hatinya hancur melihat anak satu-satunya berubah menjadi seekor binatang liar. Ia tahu ini adalah akibat dari amarahnya yang meluap, tetapi ia juga merasa bahwa itu adalah balasan atas perbuatan buruk Janah kepada dirinya. Ya Allah, apa yang telah terjadi pada anakku? Gumam Bu Sarmi dengan suara lirih. Ia memeluk lututnya, merasakan kesepian yang begitu dalam di tengah malam yang dingin. Janah kini menjadi sosok yang menakutkan. Seekor babi hutan besar dengan tubuh lebat berbulu hitam dan mata merah menyala. Ia terus berlari tanpa tujuan, meninggalkan jejak di tanah basah hutan yang gelap. Angin malam terasa menusuk, dan suara jangkrik serta burung malam menjadi satu-satunya teman dalam kegelapan. Namun, di balik tubuh binatang itu, hati Janah masih manusia. Ia masih bisa merasakan ketakutan, kebingungan, dan penyesalan yang mendalam. Ia ingin menangis, tapi yang keluar dari mulutnya hanya suara geraman yang kasar. Setiap kali ia mencoba memanggil ibunya, hanya suara babi yang terdengar. Hal itu membuatnya semakin putus asa. Ibu, maafkan aku nggak bermaksud seperti ini, pikir Janah dalam hati. Tapi tidak ada yang bisa mendengar suara hatinya. Janah terus berjalan di tengah hutan. Rasa lapar mulai menyerang tubuhnya, namun ia tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup dalam kondisi seperti ini. Ia mencoba memakan dedaunan, tetapi rasanya tidak seperti makanan yang biasa ia makan. Tubuhnya yang sekarang adalah tubuh seekor binatang, dan instingnya perlahan mulai mengambil alih. Ia merasa terasing, seperti tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Saat malam semakin larut, Janah menemukan sebuah genangan air di tengah hutan. Ia menundukkan kepalanya untuk minum, tapi saat ia melihat bayangannya sendiri di permukaan air, ia terkejut. Wajah yang ia lihat bukanlah wajahnya yang dulu. Yang ia lihat adalah wajah seekor babi hutan dengan mata merah yang penuh kebencian. Ini bukan aku. Aku bukan binatang, pikirnya dengan panik. Ia memukul genangan air itu dengan kakinya, membuat bayangannya pecah menjadi riak-riak kecil. Tapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, tubuhnya tetap seperti itu. Perasaan menyesal mulai memenuhi hatinya. Janah teringat bagaimana ia memperlakukan ibunya. Ia teringat saat-saat ia berteriak, menuntut, dan bahkan mengancam ibunya dengan pisau. Ia teringat wajah ibunya yang penuh dengan air mata, memohon agar ia berhenti. Namun, ia tidak mendengarkan. Ia terlalu sibuk dengan keinginannya sendiri. Kenapa aku begitu jahat kepada ibu? Kenapa aku nggak bisa bersyukur? Pikir Janah. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini ia hanya bisa mengeluarkan suara rintihan kecil yang terdengar seperti geraman. Di tengah kesendiriannya, Janah merasa hampa. Hutan yang gelap dan sunyi semakin membuatnya merasa terisolasi. Ia teringat masa-masa kecilnya, ketika ibunya selalu ada untuknya. Ibunya yang mengajarinya berjalan, yang memasak makanan untuknya, dan yang bekerja keras setiap hari demi dirinya. Semua itu terasa begitu jauh sekarang. Ia baru menyadari betapa besar pengorbanan ibunya, tetapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, Janah berjalan tanpa arah di dalam hutan. Ia merasa kehilangan dirinya, kehilangan rumahnya, dan kehilangan ibunya. Penyesalan menggerogoti hatinya, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya. Ia hanya bisa terus berjalan, berharap ada jalan kembali untuk menjadi dirinya yang dulu. Malam itu, kesunyian melingkupi rumah kecil Bu Sarmi. Ia duduk sendirian di teras rumahnya, menatap jalan setapak yang gelap menuju hutan. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk kulitnya. Matanya sembab, air mata terus mengalir tanpa henti sejak kejadian mengerikan itu. Dalam pikirannya, ia hanya bisa mengulang-ulang apa yang telah terjadi. Bayangan putrinya yang berubah menjadi seekor babi hutan terus menghantui pikirannya. Janah, anakku, apa yang sudah ibu lakukan? Gumam Bu Sarmi dengan suara parau. Ia memeluk lututnya, tubuhnya gemetar di tengah dinginnya malam. Bu Sarmi menyesali semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa kemarahan dan keputusasaan telah membuatnya melontarkan kutukan itu. Namun, ia tidak pernah benar-benar menginginkan hal buruk terjadi pada putrinya. Meski Janah telah berbuat durhaka dan mengancamnya dengan pisau,
Ia tetaplah anak yang telah ia lahirkan dan besarkan dengan penuh cinta. Setiap momen bersama Janah kini terbayang di benaknya. Ia teringat saat Janah masih kecil, berlari-lari di halaman rumah sambil tertawa riang. Ia teringat bagaimana ia menggendong Janah ketika demam tinggi, memeluknya erat sambil berdoa agar putrinya segera sembuh. Semua kenangan indah itu kini terasa seperti mimpi yang jauh, terhapus oleh kenyataan pahit yang kini ia hadapi. Ibu harusnya lebih sabar. Ibu harusnya nggak membiarkan amarah ibu menguasai hati, bisik Bu Sarmi. Ia menundukkan kepalanya, tangannya gemetar memegang dada yang terasa begitu sesak. Ya Allah, apa yang harus ibu lakukan sekarang? Ibu menyesal. Ya Allah. Ibu menyesal. Bu Sarmi merasa begitu hampa. Rumah kecil itu kini terasa begitu sunyi tanpa suara Janah. Biasanya, meski Janah sering marah-marah atau mengeluh, ia tetap menjadi satu-satunya alasan Bu Sarmi bertahan hidup. Segala pekerjaan keras yang ia lakukan, semua pengorbanan yang ia jalani, semuanya ia lakukan demi Janah. Tapi kini, rumah itu hanya menyisakan dirinya sendiri, ditemani rasa bersalah yang begitu besar. Malam semakin larut, dan Bu Sarmi masih duduk di sana, memandang ke arah hutan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya di mana Janah sekarang. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia masih bisa berpikir seperti manusia? Ataukah ia sudah sepenuhnya menjadi binatang liar? Pikiran-pikiran itu menghantui Bu Sarmi, membuat dadanya terasa semakin berat. Tanpa sadar, Bu Sarmi jatuh bersujud di tanah. Ia menangis terseduh-seduh, memohon kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku yang telah menjadi ibu yang buruk. Aku terlalu keras pada anakku. Aku terlalu terbawa emosi hingga aku mengutuk darah dagingku sendiri. Maafkan aku, ya Allah, maafkan aku. Tangisannya menggema di tengah keheningan malam. Ia memohon dengan sepenuh hati agar Allah memberikan ampunan, baik untuk dirinya maupun untuk Janah. Ia berdoa agar Janah diberi kesempatan untuk kembali menjadi manusia, untuk memperbaiki kesalahannya, dan untuk kembali ke pelukannya. Ya Allah, kalau memang ada cara untuk mengembalikan anakku, tunjukkanlah jalannya. Aku rela melakukan apa saja, asalkan dia bisa kembali. Aku nggak peduli meski dia marah atau membenciku. Aku hanya ingin dia kembali. Isaknya. Malam itu, Bu Sarmi terus berdoa tanpa henti. Hatinya hancur, tapi ia tetap berharap. Ia percaya bahwa Allah Maha Pengampun, dan hanya keajaiban darinya yang bisa membawa Janah kembali. Malam itu terasa begitu panjang bagi Bu Sarmi. Ia terus berdoa dalam keheningan malam, memohon kepada Allah agar diberi keajaiban. Air matanya sudah mengering, tapi hatinya masih penuh dengan rasa bersalah dan rindu kepada anaknya. Di tengah doa-doanya, angin malam bertiup lebih kencang, seolah membawa sesuatu yang tidak biasa. Suara dari arah hutan mulai terdengar, suara pelan tapi berat, seperti langkah kaki seekor binatang besar. Bu Sarmi terdiam. Ia menoleh ke arah jalan setapak yang gelap, yang menuju ke dalam hutan. Suara langkah itu semakin mendekat, membuat hatinya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan, tubuhnya gemetar di antara rasa takut dan harapan. Janah? Bisiknya pelan, meski ia tidak yakin apa yang akan ia lihat. Dari balik kegelapan, muncullah seekor babi hutan besar. Tubuhnya penuh dengan bulu hitam kasar, dan matanya yang merah tampak bersinar dalam gelap. Namun, langkah kakinya pelan, tidak agresif seperti babi hutan liar pada umumnya. Ia berhenti beberapa meter dari Bu Sarmi, hanya berdiri diam sambil menundukkan kepalanya. Bu Sarmi tahu, itu adalah Janah. Meski wujudnya telah berubah, ia bisa merasakan aura anaknya di sana. Air mata langsung mengalir dari matanya. Janah? Nak, apa itu kamu? Tanyanya dengan suara bergetar. Babi hutan itu mengeluarkan suara rintihan pelan, seolah mencoba menjawab. Ia melangkah mendekat, lalu berlutut di depan Bu Sarmi, menundukkan kepalanya ke tanah. Air mata mengalir dari matanya yang kecil dan merah. Dalam hati, Janah ingin memohon maaf kepada ibunya, tapi ia tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menunjukkan penyesalannya dengan gerak tubuh. Melihat itu, Bu Sarmi tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia berlutut dan memeluk tubuh besar babi hutan itu dengan erat. Janah, ibu tahu ini kamu. Nak, ibu tahu kamu menyesal.
Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu yang sudah mengutuk kamu. Ibu nggak pernah membenci kamu. Ibu mencintai kamu, meski kamu sudah berubah seperti ini. Tangis Bu Sarmi pecah, dan ia terus memeluk tubuh anaknya yang kini dingin dan kasar. Dalam pelukannya, ia kembali berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, aku mohon, kembalikan anakku. Aku rela melakukan apa saja, asal dia bisa kembali menjadi manusia. Aku menyesal telah mengutuknya, ya Allah. Aku mohon, beri kami kesempatan kedua. Tiba-tiba, angin malam bertiup kencang. Udara di sekitar mereka terasa berbeda, dingin tapi menenangkan. Langit yang gelap tampak diterangi oleh sinar bulan yang lebih terang dari biasanya. Tubuh babi hutan itu mulai bergetar, dan Bu Sarmi melepaskan pelukannya, melihat sesuatu yang aneh terjadi. Perlahan, tubuh Janah mulai berubah. Bulu-bulu hitam di tubuhnya rontok satu persatu, memperlihatkan kulit manusia di bawahnya. Kakinya yang pendek dan tebal kembali memanjang, menjadi kaki manusia. Moncongnya perlahan-lahan mengecil, kembali menjadi wajah seorang gadis. Mata merahnya berubah menjadi mata yang lembut, penuh air mata penyesalan. Dalam beberapa saat, Janah kembali menjadi manusia. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Bu Sarmi langsung memeluknya erat, menangis bahagia sambil mengucap syukur kepada Allah. Janah, Nak, kamu kembali. Allah telah mendengar doa kita, seru Bu Sarmi sambil memeluk tubuh putrinya yang kini kembali seperti semula. Janah, yang masih menangis, memeluk ibunya dengan erat. Ibu, maafkan aku, Bu. Aku sudah jadi anak yang durhaka. Aku sudah menyakiti ibu. Aku menyesal, Bu. Aku menyesal. Isaknya, Bu Sarmi mengelus kepala putrinya dengan lembut. Ibu sudah memaafkan kamu, Nak. Ibu selalu memaafkan kamu. Yang penting sekarang, kamu kembali. Kita bisa memulai semuanya dari awal. Malam itu menjadi saksi haru antara ibu dan anak yang kembali bersatu. Janah berjanji dalam hatinya untuk tidak akan pernah lagi durhaka kepada ibunya. Ia berjanji akan menjadi anak yang lebih baik, yang bersyukur atas apa yang ia miliki, dan yang menghormati ibunya sepenuh hati. Sejak malam itu, kehidupan Bu Sarmi dan Janah berubah total. Janah menjadi anak yang jauh lebih berbakti. Ia tidak lagi terpengaruh oleh gaya hidup di media sosial. Sebaliknya, ia lebih fokus membantu ibunya bekerja di ladang dan menjalani hidup dengan kesederhanaan serta rasa syukur. Kisah Janah dan kutukan yang menimpanya menjadi pelajaran besar bagi warga desa. Mereka tahu bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang bisa mendatangkan malapetaka. Kisah ini terus diceritakan turun-temurun sebagai peringatan bahwa seorang anak tidak boleh melupakan jasa dan pengorbanan orang tua. Di rumah kecil itu, Bu Sarmi dan Janah kini hidup dengan damai. Setiap malam, Bu Sarmi selalu mengucap syukur kepada Allah atas kesempatan kedua yang diberikan kepada mereka. Sementara itu, Janah selalu memeluk ibunya sebelum tidur, berjanji dalam hatinya untuk selalu mencintainya tanpa syarat, sebagaimana ibunya telah mencintainya sejak ia dilahirkan. Sejak malam itu, kehidupan Bu Sarmi dan Janah berubah total. Janah menjadi anak yang jauh lebih berbakti. Ia tidak lagi terpengaruh oleh gaya hidup di media sosial. Sebaliknya, ia lebih fokus membantu ibunya bekerja di ladang dan menjalani hidup dengan kesederhanaan serta rasa syukur. Kisah Janah dan kutukan yang menimpanya menjadi pelajaran besar bagi warga desa. Mereka tahu bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang bisa mendatangkan malapetaka. Kisah ini terus diceritakan turun-temurun sebagai peringatan bahwa seorang anak tidak boleh melupakan jasa dan pengorbanan orang tua. Di rumah kecil itu, Bu Sarmi dan Janah kini hidup dengan damai. Setiap malam, Bu Sarmi selalu mengucap syukur kepada Allah atas kesempatan kedua yang diberikan kepada mereka. Sementara itu, Janah selalu memeluk ibunya sebelum tidur, berjanji dalam hatinya untuk selalu mencintainya tanpa syarat, sebagaimana ibunya telah mencintainya sejak ia dilahirkan. Cerita ini fiktif dan hanya dibuat untuk menggambarkan nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil hikmahnya. Semoga kisah ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk lebih mencintai, menghormati, dan menyayangi orang tua kita yang telah berjuang tanpa pamrih demi kebahagiaan kita. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like,
berikan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.